Assalamualaikum teman-teman. Nah, bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini saya akan membahas sebuah buku karya Bapak Agus Mustafa. Nah, buku ini berjudul Untuk Apa Berpuasa. Nah, bagi teman-teman khususnya yang belum pernah membaca buku ini, simak terus videonya sampai akhir. Kita bersama-sama bahas apa yang dibawakan oleh buku ini. Untuk itu, jangan lupa like, komen di kolom komentar. Nah, tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke video intinya. Let's go. Nah, ini dia buku Bapak Agus Mustafa yang berjudul Untuk Apa Berpuasa. Bisa dilihat, gigit guys, gigit. Sebelum kita membahas isi dalam buku ini, saya di sini akan menilai tampilannya terlebih dahulu. Mulai dari cover. Nah, yang pertama, covernya ini sangat simpel sekali, tidak terlalu lamai, tidak ada banyak bacaan gitu ya. Jadi enak dipandang lah, cukup enak dipandang. Kemudian di sini ada logo atau logo gambar manusia ya, seperti biologi dari tubuh manusia. Untuk warnanya biasa saja gitu ya, karena ini pendapat saya ya, karena saya tidak terlalu suka dengan warna ungu gitu, jadi biasa saja gitu. Nah, kemudian masuk ke sini ada identitas buku ya, bisa dilihat identitas buku. Di sini yang pertama ada penulis dari buku tersebut. Buku ini ditulis oleh Bapak Agus Mustafa sendiri, kemudian dibantu dengan editornya, kemudian ada desain covernya. Nah, kemudian buku ini diterbitkan oleh Padma Press. Nah, Padma Press ini yang di pusatnya yakni yang berada di Surabaya. Kemudian buku ini diterbitkan pada tahun 2004. Dan untuk tebal buku ini kira-kira 2 cm lah ya, 2 cm. Nah, kemudian untuk halamannya ada 255. Nah, kurang lebih 255 halaman. Nah, dalam buku ini ada beberapa poin atau bahasan yang dibahas dalam buku ini. Yang antara lain yang pertama tentang kehidupan modern di zaman sekarang. Nah, kehidupan modern identik dengan kehidupan yang maju, yang menjanjikan berbagai fasilitas kenyamanan untuk kita hidup. Di antaranya seperti komunikasi, transportasi, makanan, pakaian, ataupun hiburan-hiburan. Nah, kita tahu pada zaman sekarang itu semuanya semakin maju. Nah, contohnya dalam hal makanan nih. Sekarang banyak orang-orang yang inginnya tuh cepat atau inginnya tuh tidak ribet gitu. Nah, banyak sekali orang-orang yang mengkonsumsi makanan cepat saji. Padahal kita tahu makanan cepat saji itu banyak mengandung bahan-bahan yang bersifat kimia yang itu tidak baik bagi tubuh gitu. Efek dari mengkonsumsi makanan cepat saji itu tentunya menimbulkan berbagai penyakit. Nah, di dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit-penyakit yang datang tersebut merupakan penyakit bandel yang juga penyakit yang baru-baru muncul di zaman modern seperti ini. Modern pada saat ini seperti misalkan penyakit HIV, AIDS, liver, kanker, diabetes, dan yang lainnya. Nah, itu merupakan penyakit-penyakit yang bandel yang susah disembuhkan. Nah, dalam buku ini dijelaskan ada 2 metode cara penyembuhan untuk menyembuhkan penyakit yang tadi. Kebanyakan lebih mengutamakan dalam segi penyembuhannya itu seperti obat-obatan, kemudian pembedahan. Nah, sedangkan metode yang digunakan ala kedokteran timur itu bersifat alamiah, yakni memulihkan keseimbangan kesehatan yang ada di dalam tubuh si sakit.
Nah, contohnya seperti metode penyembuhan akupuntur ataupun lewat metode penyembuhan prana, kemudian ada aura, meditasi dan metode yang banyak sekali orang-orang lakukan pada saat ini, terutama umat muslim, yakni metode puasa. Nah, kemudian buku ini membahas mengenai keseimbangan pola makan dan pola hidup. Nah, kita tahu semua penyakit yang ditimbulkan tadi itu karena kita tidak menjaga pola makan kita, pola hidup kita. Nah, di sini dijelaskan bahwa untuk menghindari dari penyakit-penyakit yang tadi itu, maka kita harus menyeimbangkan hidup kita atau pola makan, mulai dari pola makan dan pola hidup. Nah, yang pertama dari pola makannya. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita harus tahu gitu ya, jenis makanan yang kita konsumsi apakah sehat ataupun tidak, seperti makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, protein, mineral, vitamin, lemak dan lainnya. Nah, itu harus seimbang dalam mengkonsumsinya. Kemudian adapun komposisi makanannya, nah kita juga harus tahu gitu berapa banyak jumlah karbohidrat yang kita konsumsi dalam sehari, vitaminnya berapa, proteinnya berapa. Nah, itu harus. Dan selanjutnya jumlah makanannya. Nah, ada juga waktu dan ritme makanannya, pola makan, ada juga pola hidup. Nah, di sini keseimbangan individu, kemudian ada juga keseimbangan sosial. Nah, kemudian pembahasan berikutnya di buku ini tentang berpuasa lebih baik. Nah, apakah berpuasa itu memang lebih menyehatkan bagi tubuh manusia? Tentunya Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya dan berpuasalah karena itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, artinya di sini Allah sudah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa karena hikmah-hikmah dari puasa, kemudian manfaat dari berpuasa itu sangatlah banyak. Karena puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, namun menahan emosi, kemudian nafsu kita, jiwa kita. Nah, itu semua yang membuat hati kita tentram, damai, sehingga bukan hanya soal masalah fisik, namun jiwa kita, rohani kita juga terjaga dari sifat-sifat yang buruk. Kemudian berpuasa juga beda dengan diet, karena artinya kalau diet itu menahan rasa lapar ataupun mengubah pola makannya sehingga sedikit, nah itu fungsinya itu hanya sekedar buat fisik saja. Namun berpuasa itu antara lain dengan fisik juga ada, kemudian dari segi ibadahnya juga ada gitu, fungsinya juga, sehingga ya itulah kelebihan. Maka di mana-mana orang yang ingin menguruskan badan, maka jalan yang utamanya itu bukanlah diet tapi puasa, karena di samping manfaat dari diet itu ada dalam puasa, namun ada juga pahala dari puasa tersebut sedang ini. Nah, kemudian di buku ini dijelaskan tentang bertakwa, artinya berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, namun suatu jalan proses untuk bertakwa atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada 3 tingkatan manusia terutama umat muslim, yang dimana yang pertama adalah beriman, yakni percaya atau meyakini bahwa Allah itu ada, Nabi Muhammad itu ada, kemudian Allah menurunkan kitabnya dan yang lain-lainnya. Kemudian ada juga yang dinamakan bertakwa. Nah, artinya mengamalkan apa yang kita sudah imankan. Kemudian yang ketiga ada berislam atau berserah diri. Nah, selanjutnya ada mengenai menyongsong Ramadan, artinya keistimewaan yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama, mesin proses yang hebat. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam 1 bulan penuh atau 1 bulan Ramadan, umat muslim atau manusia bisa berubah tingkatan, artinya dari yang beriman menjadi tingkatan bertakwa. Nah, itu dilakukan hanya dalam 1 bulan di bulan Ramadan. Itulah keistimewaan bulan Ramadan. Kemudian proses 3 tahap, artinya kita menjalani puasa selama 30 hari. Nah, 1 tahap masing-masing 10 hari. Tahapan yang pertama, hari ke-1 sampai hari ke-10 Allah memberikan rahmat kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian tahap kedua, dari hari 11 sampai hari ke-20
Allah memberikan maghfirah kepada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Dan tahapan yang ketiga, dari hari 21 sampai ke hari 30 terakhir, Allah memberikan jaminan terhindarnya dari siksa api neraka. Itu untuk orang-orang yang berpuasa pada di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya keistimewaan di dalam bulan Ramadan, yakni bertemu dengan Lailatul Qadar atau yang bisa dibilang malam Lailatul Qadar. Nah, malam ini terdapat di tahap ketiga, artinya pada hari ganjil, pada 10 hari terakhir yang ganjil, yakni antara 21, 23, 25 dan seterusnya. Nah, itu ada satu malam yang dimana malam tersebut terdapat malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar ini malam yang paling baik daripada 1000 bulan. Artinya kenapa? Karena waktu tersebut, pada malam tersebut, waktu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya di malam tersebut kaum muslimin yang terutama yang sedang berpuasa dianjurkan untuk terus beribadah kepada Allah, mengerjakan amalan-amalan soleh, memperbanyak ibadah-ibadahnya di malam tersebut, seperti qiyamul lailnya, mengajinya, berzikirnya, dan yang lainnya. Nah, itu keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Kemudian selanjutnya keistimewaan pada bulan Ramadan, yakni kembalinya ke fitrah. Artinya orang yang bersungguh-sungguh menjalankan puasanya dari awal sampai akhir, maka kelak setelah keluar dari Ramadan seperti keluar dari perut ibunya, atau seperti lahir kembali gitu. Artinya semua dosa-dosanya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjadi fitrah kembali tanpa dosa insya Allah. Nah, selanjutnya setelah melewati bulan Ramadan, buku ini memberitahu pada kita bahwa kita harus senantiasa menambah iman dan takwanya. Artinya segala kegiatan atau ibadah-ibadah yang kita telah kerjakan pada bulan Ramadan, kita harus lanjutkan. Seperti puasanya kita lanjutkan lagi di luar Ramadan, seperti puasa pada bulan Muharram atau Rajab dan yang lainnya. Kemudian puasa sunnah-sunnah yang lainnya seperti puasa Daud, puasa Senin Kamis dan yang lainnya. Kemudian mengajinya lebih diperbanyak lagi, sholatnya dirajinkan lagi. Nah, itulah hikmah yang kita harus lanjutkan di saat setelah melalui bulan Ramadan. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau bahas beberapa poin penting yang ada di dalam buku ini. Silahkan teman-teman sekalian apabila ingin mengetahui lebih lanjut, boleh membacanya sendiri atau membeli buku ini seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, ataupun bisa via online gitu ya, seperti mendownload di situs pustaka online seperti e-book dan mendownload file buku ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Mohon maaf sekali lagi, kita bertemu lagi di video berikutnya. See you next time, bye bye.